Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang semantik, khususnya mengenai hakikat makna dalam bahasa. Seperti yang kita tahu, setiap kata yang kita gunakan memiliki makna. Tetapi, apakah kita benar-benar memahami bagaimana makna itu terbentuk? Apa saja faktor yang mempengaruhi makna sebuah kata? Dan bagaimana hubungan antara simbol, makna, dan acuan dalam bahasa. Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas konsep-konsep penting dalam kajian semantik, termasuk aspek-aspek makna, batasan makna, serta pendekatan dalam memahami makna. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya, agar lebih memahami bagaimana bahasa bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Yang pertama, makna dalam semantik. Makna adalah bagian inti dari semantik. Setiap kata yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki makna tertentu. Misalnya, ketika kita mendengarkan kata kursi, kita langsung membayangkan bentuk kursi dalam pikiran kita. Meskipun ada banyak jenis kursi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, menurut Ullmann, ada hubungan antara bunyi dan pengertian. Saat kita menyebutkan sesuatu, kita sebenarnya sedang memberikan nama untuk suatu konsep atau benda yang kita bayangkan. Bagaimana suatu benda atau hal mendapatkan nama? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penamaan suatu benda, yaitu pertama, peniruan bunyi atau onomatope. Peniruan bunyi merupakan beberapa kata yang terbentuk karena meniru bunyi yang dibuat oleh benda atau makhluk hidup. Contohnya kita bunyikan dung, dung, dung. Nah, itulah yang disebut dengan peniruan bunyi. Lalu, yang kedua, penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas adalah nama suatu benda atau orang yang bisa berasal dari ciri khas yang dimilikinya. Contohnya, si kerdil. Kita menyebutkan dia si kerdil karena dia orang yang pendek. Yang ketiga, ada penyebutan bagian. Kadang kita menyebut satu bagian dari suatu untuk mewakili keseluruhannya. Misalnya, ayah membeli 4 ekor ayam. Kata ekor di sini tidak hanya merujuk pada ekornya, tetapi ayam secara keseluruhannya. Lalu yang keempat, penemuan atau pembuatan pertama. Beberapa benda diberi nama berdasarkan penemu atau merek pertamanya. Contohnya, merek air mineral yaitu Aqua. Orang sering menyebut air mineral dengan Aqua, meskipun merek yang dibeli bukan Aqua. Lalu yang kelima, tempat asal. Beberapa nama benda atau peristiwa berasal dari tempat asalnya. Contohnya, Piagam Jakarta. Dinamai Piagam Jakarta karena dibuatnya di Jakarta. Lalu yang keenam, ada bahan pembuatannya. Beberapa benda diberi nama berdasarkan bahan dasarnya. Misalkan seperti karung goni karena terbuat dari goni, lalu bambu runcing karena terbuat dari bambu dan ujungnya runcing. Yang ketujuh, keserupaan atau kemiripan. Nama sesuatu juga bisa berasal dari bentuknya yang mirip dengan benda lain. Contohnya kaki meja, kaki gunung, kaki kursi. Disebut kaki karena mirip dengan kaki manusia. Lalu yang kedelapan, ada pembendakan kata. Beberapa nama dipersingkat agar lebih mudah diingat. Misalnya seperti kampus saya, UNM. Disingkat dari Universitas Negeri Makassar. Aspek-aspek makna. Makna dalam bahasa tidak hanya sekedar arti kata yang ada di dalam kamus. Makna juga memiliki beberapa aspek yang dapat mempengaruhi komunikasi. Ada 4 aspek utama dalam makna. Yang pertama adalah pengertian atau sense.
Pengertian adalah makna dasar dari sebuah kata yang dipahami oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa yang sama. Contohnya, kata air merujuk pada zat cair yang tidak berwarna dan tidak berbau. Atau kata rumah mengacu pada tempat tinggal manusia. Yang kedua, ada perasaan atau feeling. Perasaan berkaitan dengan emosi atau sikap yang terkandung dalam kata. Misalnya kata turut berduka cita digunakan saat dalam situasi sedih, dan kata ikut senang digunakan saat seorang ingin menunjukkan kebahagiaan. Lalu yang ketiga ada nada atau tone. Nada mengacu pada bagaimana suatu kata atau kalimat diucapkan. Misalnya, kamu sudah makan? Nah, itu adalah nada tanya. Lalu, kamu sudah makan? Itu nada permintaan. Nah, nada dalam komunikasi bisa mencerminkan perasaan seperti marah, senang, atau sedih. Lalu, ada tujuan atau intention. Makna dalam bahasa juga memiliki tujuan tertentu, seperti deklaratif, memberikan informasi. Contohnya, hari ini cuaca cerah. Dia memberikan informasi bahwa hari ini cuaca sangat cerah. Lalu ada imperatif, perintah atau larangan. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Dia memberikan perintah untuk tidak membuang sampah. Lalu ada persuasif, mengajak atau memujuk. Ayo kita menabung untuk masa depan. Dia mengajak menabung untuk masa depan. Hubungan, simbol, makna, dan acuan. Untuk memahami bagaimana makna terbentuk, kita bisa melihat segitiga semantik yang dikembangkan oleh Ogden dan Wishart. Pertama adalah simbol, kata yang digunakan dalam bahasa. Lalu ada makna, konsep atau ide dalam pikiran manusia. Dan acuan, benda yang nyata yang dirujuk oleh kata tersebut. Contoh kata kucing. Kata kucing adalah simbol, kita membayangkan kucing adalah makna, dan kita melihat kucing secara nyata adalah acuan. Namun ada beberapa kata yang tidak memiliki acuan fisik, seperti cantik. Tidak bisa dilihat secara langsung, hanya bisa dirasakan atau dinilai. Lalu ada cinta, konsep abstrak yang tidak memiliki bentuk fisik. Lalu ada pendekatan dalam memahami makna. Ada 4 pendekatan utama dalam memahami makna. Pertama, pendekatan referensial. Makna berasal dari hubungan antara kata dan dunia nyata. Contohnya, kata matahari merujuk pada benda langit yang nyata. Lalu ada pendekatan ideasional, yaitu makna berasal dari gambaran atau ide dalam pikiran manusia. Contohnya nada api dan kuda terbang tidak nyata, tetapi bisa dibayangkan dalam pikiran kita. Bentuk nada api seperti apa dan kuda terbang seperti apa. Lalu ada pendekatan behavioral. Behavioral adalah makna kata yang tergantung pada konteks penggunaannya. Contohnya kata masuk. Dalam berbagai situasi bisa berarti silakan masuk ke ruangan, atau bisa juga dalam kata sepak bola kita bisa menyebutkan bola masuk ke gawang. Lalu ada pendekatan operasional, yaitu makna yang bergantung pada penggunaan dalam konteks yang berubah-ubah. Contohnya kata panas bisa berarti suhu tinggi atau situasi yang lagi tegang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang hakikat makna dalam semantik. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.